Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja. Dan di sini alhamdulillah juga hadir ada Tiara, ada Reisha, juga ada Fauzan yang sedang PKL ya. Mudah-mudahan dapat ilmu di sini. Selamat datang di Rasil. Juga ada Atep Setiabudi pada switcher dan kamera. Kita jumpa lagi dalam Psikologi Keluarga dan kasus yang masuk adalah nanti kami akan bacakan, tapi kita baca Al-Fatihah dulu ya. Silakan Ustaz Husin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan problem-problem yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk kasus pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Salah satu yang saya suka dari suami saya adalah dia itu orangnya humoris. Sok heureuy kata orang Sunda. Kadang-kadang kalau saya sedang suntuk dan pusing, dia suka kasih komentar yang terus bikin saya ketawa. Suasana menjadi tidak tegang. Tapi kadang-kadang dia suka bercanda kalau cara yang begitu katanya. Abang nikah lagi nih. Mula-mula saya anggap bercanda, saya ketawa aja, tapi kok sering banget dia mengucapkan itu. Saya jadi deg-degan, namun dalam hal kebutuhan segalanya dia tidak kurang-kurang, selalu memenuhi, orangnya tidak pelit, cuma itu bercandanya, suka bilang mau nikah lagi. Serius apa enggak ya? Saya jadi ketakutan. Satu. Kedua, saya seorang istri yang merasa bangga karena suami saya hanya menyukai masakan saya. Kalau dari mana-mana, kalau sudah makan tetap saja makanan saya yang dicicipi, belum makan kalau belum menikmati masakan saya. Saya khawatir bagaimana jadinya kalau saya dipanggil duluan karena ada ayah teman saya yang juga begitu. Ketika istrinya wafat, dia tidak mau makan berhari-hari. Mohon nasihatnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang seorang ibu yang anaknya, putri ya. Dia berkenalan di medsos sampai akhirnya menikah. Setelah menikah, beberapa lama diketahui bahwa menantu laki-lakinya itu kena narkoba dan orang tua dari si laki-laki itu tidak mengetahuinya. Ini kenalan dari medsos. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krishna, Atep, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar radio Silaturahim kaum muslimin dan muslimat, itu pula anak-anak kita yang sedang magang, Fauzan, Reisha, Tiara,
Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan 3 kasus yang dihadirkan di hadapan kita. Yang pertama, seorang wanita yang bersyukur memiliki seorang suami yang sering menghibur dirinya. Pada saat suami istri dalam keadaan katakan jengkel atau suntuk, suami menghibur, bergurau bersamanya hingga menghilangkan kesuntukan dan rasa sedihnya. Tetapi suaminya sering bercanda, mengatakan akan kawin lagi. Biasanya kalau laki-laki mau kawin tidak bicara. Laki-laki kalau mau kawin tidak bicara, dia diam-diam. Tapi kalau yang sering bercanda, saya akan kawin lagi, biasanya tidak akan kawin. Itu biasanya, bukan berarti tidak kawin. Tapi biasanya laki-laki yang gampang berbicara akan kawin lagi, biasanya tidak kawin. Saya termasuk orang yang paling banyak bercanda, bergurau, mengatakan akan menikah lagi. Tapi sudah puluhan tahun menikah, sampai sekarang apa? Istri alhamdulillah 1 ya. Anak 7, mantu juga 7, cucu sudah 10. Jadi orang yang suka bergurau akan menikah lagi bukan berarti dia akan menikah. Paling hanya bercanda. Ya. Juga canda ini insya Allah mudah-mudahan ya tidak akan mengakibatkan hal-hal yang buruk atau menumbuhkan kecurigaan ya, yang melahirkan rasa was-was di hati istri. Seorang manusia tidak akan mampu untuk dapat mengendalikan hati orang lain. Jangankan hati orang lain, hatinya pun dia tidak mampu untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, cara yang terbaik bagi seorang wanita yang merasa khawatir untuk selalu berdoa memohon pada Allah untuk melindungi rumah tangganya, suaminya, dirinya, dan anak-anaknya dari segala keburukan di dunia maupun di hari akhir. Tapi kalau kita membiarkan rasa was-was di hati kita, akhirnya syaitan akan masuk dan akan membuat perilaku kita dipengaruhi oleh rasa was-was, akhirnya membuat sikap kita terhadap suami atau was-was seorang suami terhadap istrinya menjadi apa? Menjadi tidak baik. Akhirnya menimbulkan efek-efek buruk. Itu yang diinginkan syaitan. Hingga Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisikan-bisikan ini datang dari syaitan untuk membuat orang-orang yang beriman berduka, bersedih. Jadi jangan kita terbawa oleh bisikan syaitan. Kita sholat, setiap sholat kita mohon kepada Allah untuk melindungi ya, rumah tangga kita, suami, anak-anak, termasuk dirinya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjaga mereka dari hal-hal yang buruk, yang tidak baik, ya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat dekat bersama kita dan selalu mendampingi kita, tapi kita yang tidak merasakan kehadiran Allah. Tapi kalau kita selalu merasakan kebersamaan hati kita bersama Allah, kita akan betul-betul menikmati pertolongan, bantuan, penjagaan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu seharusnya bersyukur melihat sikap suami ya, yang tanggung jawab, memenuhi kebutuhan ibu, sering menghibur ibu. Mungkin tujuan suami dengan bercanda akan menikah lagi juga bahagian dari hiburan. Bahagian dari apa? Hiburan untuk menghilangkan ketegangan. Lebih baik dikeluarkan daripada disimpan, akhirnya akan melahirkan kenyataan. Jadi ibu tanggapi saja ya dengan sikap yang lembut. Kalau dia mengatakan saya akan kawin lagi, katakan kesian saya dong. Kesian saya. Jangan dihadapi dengan emosi, tapi hadapi dengan sikap yang melas, akan membuat hati suami juga melas dan berpikir 1000 kali untuk menikah. Tapi kalau menantang seperti sebagian perempuan, kamu bisa kawin lagi, saya juga bisa kawin lagi. Nah ini sering kali yang melahirkan apa? Melahirkan pertengkaran, kemudian akhirnya mendorong suami untuk apa? Karena apa? Karena suami merasa bahwa istrinya ternyata tidak peduli terhadap dirinya. Tapi kalau menunjukkan sikap melas,
akan membuat hati suami luluh. Kesian saya dong, anak-anak bagaimana nanti? Ya. Jadi tunjukkan pengabdian dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Adapun kasus yang kedua, seorang wanita memiliki seorang suami yang selalu ingin makan dari tangannya, hasil masakannya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang laki-laki selalu bergantung pada masakan istrinya, menunjukkan kecintaan dia pada istrinya, pada apa-apa yang dihasilkan oleh tangan istrinya. Ini insya Allah akan menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik di luar. Tapi kalau suami hobinya makan di luar, tidak suka makan di rumah, ini merupakan indikator yang tidak baik. Adapun bagaimana nanti kalau seandainya ibu meninggal dunia, bagaimana kondisi suami nanti? Ibu tidak perlu berpikir mengenai hal ini. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dia bisa menghibur dirinya, ya, dan dia menyadari bahwa kehidupan dunia kan bukan segala-galanya. Kalau sekarang berpisah dengan ibu atau ibu berpisah dengan dirinya, asal sama-sama beriman akan bertemu di hari akhirat nanti. Ibu tidak perlu lagi masak di sana. Allah Subhanahu wa taala akan sajikan di sana masakan-masakan yang sesuai bagi suami istri dan anak-anaknya. Jadi syukuri nikmat Allah. Adapun bagaimana nanti nasib suami ibu setelah meninggal dunia, siapa yang akan memasak untuk dirinya, ibu tidak perlu khawatirkan. Tapi berdua, ingatkan diri ibu kepada Allah agar bertakwa kepadanya. Dan mohon dalam kehidupan dunia Allah menganugerahkan kebaikan, begitu juga pada saat meninggal dunia, pada saat berkumpul, pada saat berpisah, perpisahan sesaat, demikian pula Allah kumpulkan nanti di hari akhir dalam kebahagiaan. Karena sebetulnya seorang meninggal dunia bukan mati, tapi pindah alam. Dari alam kehidupan dunia menuju alam barzah. Sementara kalau suami ibu orang yang beriman, ibu orang yang beriman, ibu akan bertemu di alam penantian nanti. Setelah itu ibu akan memasuki kehidupan yang tidak pernah lagi akan merasakan kesedihan, kedukaan. Karena kehidupan dunia tempat orang bersedih, berduka. Terkadang dia merasa lapang, terkadang dia merasa sempit. Ini ujian untuk menunjukkan pribadi kita yang sebenarnya. Yang pada saat senang bersyukur, pada saat diuji dengan kesulitan dia bersabar, pada saat lapang tidak lupa pada Allah, pada saat sempit dia kembali pada Allah. Ini orang yang sukses dalam ujian. Ibu tidak perlu memikirkan suami ibu kalau ibu meninggal dunia, tapi yang terbaik berbekalah untuk menghadapi hari akhir. Dan jangan memandang kehidupan dunia sebagai terminal akhir. Tapi kehidupan dunia ini taubahnya bagaikan samudra yang kita arungi. Hanya bersama Allah kita akan selamat. Sedangkan tujuan kita adalah pantai kedamaian, di mana Allah menyambut orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Adapun kasus yang ketiga, seorang wanita berkenalan dengan pria melalui medsos. Akhirnya saling jatuh cinta dan bersepakat untuk berumah tangga. Begitu mereka berumah tangga, ternyata prianya seorang yang menjadi apa? Seorang yang menjadi pengguna narkoba. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu. Sebetulnya pemerintah kita telah menetapkan syarat seorang laki-laki untuk menerima surat pindah kawin, diharuskan memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu. Melalui pemeriksaan laboratorium, baik berkaitan dirinya narkoba atau tidak. Kemudian pemeriksaan juga HIV, supaya pasangan suami istri di saat memasuki kehidupan rumah tangga secara fisik sehat. Tidak mengendap penyakit-penyakit yang membahayakan pasangannya. Begitu pula secara jiwani, akhlaknya harus diperiksa. Siapa orang tuanya, bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya. Jangan cinta-cintaan terlebih dahulu, ya, mengungkapkan ketertarikan melalui medsos. Begitu hati telah jatuh cinta, akal sehatnya tertutup. Karena pepatah Arab mengatakan hubbuka syai' yu'mika wa yusim. Cinta kamu terhadap sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Walaupun diberikan nasihat,
dia tidak akan mendengar. Dipertunjukkan juga hal yang buruk, matanya tidak akan melihat. Dia tetap akan melihat keindahan orang yang dicintai. Jadi berbahaya sekali kalau seorang wanita atau laki-laki ya, ketika akan berumah tangga dimulai dengan cinta lebih dulu. Akhirnya menutup matanya untuk melihat kekurangan, juga membuat kedua telinganya tuli. Oleh karena itu kenapa dibutuhkan peran seorang wali? Wali bukan memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihannya, tapi wali mengawasi. Kalau ada yang datang melamar, wali melihat akhlaknya dulu, setelah betul-betul lulus dari sensor, baru dipertunjukkan pada anaknya. Bagaimana kamu siap gak menikah dengan fulan? Kalau dia mengatakan gak ada getaran, ini terang aja gak ada getaran, orang baru ketemu. Betul gak? Tapi kalau masuk dari jendela, pasti akan muncul getaran. Betul gak? Tapi kalau masuk dari depan pintu, tok, 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 getar gak? Ada seorang wanita sudah makhtubah, dilamar oleh seorang pria. Kebetulan wanita ini kerja di rumah sakit sebagai perawat. Sama suaminya belum begitu akrab, ya baru berkenalan, dia cocok melihat laki-lakinya juga. Ketika menjadi perawat di rumah sakit, kebetulan dia merawat seorang pria. Si pria akan dirawat oleh wanita ini, hatinya tertarik. Mulai dia merayu si perempuan, ya, bahkan menawarkan dirinya untuk menjadi istrinya. Nah, karena bertemu 1 hari, 2 hari, 3 hari, berdekatan secara akrab, sedangkan dengan pria yang melamarnya tidak seperti itu, akhirnya muncul rasa simpati dan cinta di hatinya terhadap pria ini. Dia mengalami kebingungan. Akhirnya mengajukan surat pertanyaan kepada seorang alim. Dia bertanya, kondisi saya telah menjadi seorang wanita yang dilamar seorang pria. Bagi saya pria tersebut tidak ada kekurangan. Melalui jalur ya yang biasa, di mana melibatkan kedua orang tua, si laki-laki melamar, tinggal tunggu saat pernikahan. Tapi terjadi satu kejadian di luar kehendak saya. Saya merawat seorang laki-laki di rumah sakit. Akhirnya karena kedekatan membuat hati saya tergetar, yang saya tidak rasakan pada pria yang melamar saya. Bagaimana sikap saya? Dijawab oleh orang alim tersebut, kamu tidak merasakan getaran pada pria yang melamar kamu karena dia masuk dari pintu, mengucapkan salam. Tapi kalau dia masuk dari jendela secara tiba-tiba, pasti hati kamu akan bergetar. Jadi jangan terbawa oleh syaitan, kamu ikuti perasaan kamu, akan datang penyesalan kemudian. Jadi hendaknya seorang laki-laki di saat berkenalan dengan perempuan jangan melalui medsos. Jangan juga kenalan di acara perkawinan. Kalau di acara perkawinan, perempuannya kan dengan sendiri menggunakan make up macam-macam. Betul tidak? Kalau bisa, ya perkenalan yang baik, secara baik. Setelah katakan pokoknya kita kenal orang tuanya, wanitanya katakan baik-baik. Kita bertemu secara langsung, datang ke rumahnya. Di hadapan orang tuanya. Kalau memang orang tuanya tidak setuju, jangan kita paksakan, karena berumah tangga bukan hanya antara seorang laki-laki dan seorang wanita, tapi melibatkan dua keluarga. Tapi kalau sudah cinta terlebih dahulu, walaupun keluarga tidak setuju, berapa banyak wanita yang rela nyemplung ke dalam sumur. Karena apa? Karena ingin menjadi apa? Menjadi, katakanlah apa? Pahlawan cinta. Begitu juga laki-laki yang kehilangan akal sehatnya. Padahal laki-laki dibutuhkan menjadi seorang pemimpin yang mampu untuk memimpin, mengendalikan dirinya. Begitu pula seorang wanita harus tahu bahwa alam khayal ya, beda dengan alam nyata. Begitu dia berumah tangga, dia tidak akan jumpai lagi apa-apa yang dijumpai pada masa-masa berpacaran dengan janjinya, kata-kata manisnya. Dia akan menghadapi dunia nyata. Dia akan merawat suami, akan juga nanti melahirkan anaknya, mengasuh anaknya. Di sana dia menghadapi realita-realita yang pahit yang harus dihadapi sebagai seorang istri atau ibu. Begitu juga seorang suami dengan tanggung jawabnya. Banyak orang mengatakan, kenapa dulu waktu berpacaran begitu mengesankan, begitu menggetarkan, setelah berumah tangga, ternyata kesannya semua hilang. Karena sebelumnya kamu hidup di alam khayal. Tapi cinta yang tumbuh setelah perkawinan, karena sikap suami yang baik, penuh kasih dan tanggung jawab. Begitu juga istri yang penuh tanggung jawab, kepedulian, perhatian terhadap suaminya. Ini cinta
yang betul-betul anugerah dari Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahkan semakin tua ya, akan membuat kedekatan mereka semakin apa? Semakin rapat. Jadi perkenalan melalui medsos, apalagi kalau mulai melontarkan kata-kata yang manis, apalagi dengan tambahan sleep call. Pada saat sleep call itu setan masuk. Malah ada sebagian wanita pada saat sleep call sambil tiduran, sambil nelpon, mulai membuka dia punya aurat tubuhnya. Ditunjukkan pada siapa? Pada pihak laki-laki. Begitu juga sebagian laki-laki juga melakukan hal yang sama. Akhirnya bukan kebaikan yang diterima, tapi apa? Tapi dosa. Dosa besar yang akan membuka pintu apa? Pintu penderitaan, kesedihan, kesengsaraan. Kalau laki-laki betul-betul suka dan laki-laki baik tanggung jawab, dia tidak akan sama sekali meminta agar si wanita menunjukkan sebagian auratnya. Jadi sekarang kita saksikan istilah sleep call ini, berbaring sambil berbicara, itu hampir sudah merata di mana-mana tempat. Coba kalau sudah mereka menikah, pada saat mereka sudah menikah, mereka ingin menggunakan kata-kata rayuan yang seindah-indahnya. Bahkan ingin menari depan suami. Silahkan, kalau suami kebetulan sibuk rantai supaya menyaksikan tarian Anda. Tapi kalau sebelum berumah tangga, jaga kehormatan yang akan menumbuhkan rasa hormat di hati pasangan masing-masing. Begitu rumah tangga kehilangan rasa hormatnya, maka kehilangan segala-galanya. Nah, berkaitan dengan kasus ini, karena sudah terjadi, kalau memang dia sampai saatnya menjadi pengguna narkoba dan tidak bertobat, ya, tidak bertobat, maka harus dipisahkan di antara keduanya agar tidak terjadi penularan dari efek-efek narkoba tersebut. Tapi kalau dia bertobat, tadinya mantan pengguna narkoba, dia bertobat, memperbaiki dirinya, tidak mengulangi perbuatannya, maka dengan sendirinya berikan kesempatan bagi pria ini. Dan harus dijaga lingkungannya, karena rata-rata suami yang tadinya mantan pengguna narkoba, begitu berumah tangga menghadapi stres sedikit, atau dikontak oleh teman-temannya, akhirnya apa? Terpengaruh lagi. Jadi mari bersama-sama orang tua ikut mengawasi putrinya, mengawasi putranya pada saat berumah tangga, dan jangan tergiur sama materi. Jangan tergiur sama materi. Saya kalau punya menantu, taat kepada Allah, tanggung jawab pada istrinya, membantunya dalam kesusahannya, walaupun katakan gaji tidak seberapa, bahkan belum bisa menghasilkan apa-apa, kita nggak keberatan untuk memberikan dukungan. Daripada dia menghasilkan banyak hasil, juga terpandang, tapi tidak memiliki rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap istrinya, apa artinya laki-laki seperti ini? Apakah nilai uangnya membuat dirinya bernilai? Tidak. Akhlak pribadinya itu yang membuat dirinya bernilai dan berharga. Mudah-mudahan anak-anak kita, laki-laki yang perempuan, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau seandainya pria tadi tidak bertobat, masih menggunakan narkoba, pisahkan di antara keduanya. Tapi kalau sudah bertobat, memperbaiki dirinya, berikan kesempatan. Kalau dia mengatakan, saya akan bertobat, tetap buktikan kau bertobat, baru kita akan kembali. Karena kata akan bertobat sama bertobat beda. Akan bertobat sama bertobat beda. Jadi kalau mengatakan akan bertobat, tunjukkan, sementara waktu kita berpisah dulu. Kalau kamu betul-betul menunjukkan sikap kamu bertobat, kita akan kembali. Jadi mari bersama-sama kita berdayakan peran dari wali sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi wali jangan sekali-kali menyalahgunakan perannya. Tugas dia mengawasi anaknya dan membantu anaknya untuk menentukan pilihan yang baik, bukan memaksakan pilihannya pada anaknya. Akhirnya anak dijadikan sebagai apa? Sebagai barang dagangan dan bargaining. Utamakan kebahagiaannya. Pilihkan pasangan yang sesuai, dan Anda bakal ditanya oleh Allah ketika Anda menentukan pilihan bagi anak-anak Anda. Dan anak-anak juga jangan memaksakan pilihannya di luar keriduan orang tuanya. Kalau pilihan-pilihan tersebut cacat dari sisi akhlak, ya, perilaku dan lainnya. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih Tusin. Jawaban yang menyejukkan ya untuk 3 kasus tadi. Mudah-mudahan bisa membuat lega. Jadi seorang suami yang suka bercanda, mau nikah lagi itu
Insya Allah hanya cuma bercanda aja kok. Oke, baik, sekarang kita dengar jawaban dari Ustadz Abu Bakar Baraja. Beliau adalah seorang psikolog. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah karena keadaan kita baik-baik saja. Kita akan selalu menyenangkan hati kita karena kita mendengarkan, melihat sesuatu yang baik-baik saja. Karena kita berhubungan dengan orang-orang yang baik-baik saja, sehingga hati kita juga senang dan gembira. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi, kalau kita perhatikan yang baik-baik saja, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan merasa senang. Tapi kalau yang kita dengarkan, yang kita perhatikan, sesuatu yang menakutkan, akhirnya pikiran kita lah dikejar dengan ketakutan itu. Kalau kita mendengarkan suami kita mau kawin lagi, kalau itu terus yang kita dengarkan, kalau itu terus yang kita perhatikan, maka pikiran kita akan terus berkata, nanti kalau suami kawin bagaimana? Karena kita hanya mendengarkan, memperhatikan itu. Tapi ketika dia bercanda, bagaimana dia memberikan kata-kata yang baik, itulah yang kita ambil. Jadi kebaikan itu yang kita ambil, yang gak enak itu kita buang. Karena ketika kita mendengar suami kita mau kawin lagi, kemudian itu menjadi pikiran kita. Dengan otomatis, pikiran kita belum lagi ngelihat suami kita, kamu benar gak kawin? Si pikiran lah yang berkata begitu. Dia bilang, benar gak kawin? Kamu benar kawin. Maka yang diperhatikan semuanya. Begitu pulang, dia lihat ada apa nih tanda-tandanya. Mencurigakan. Akhirnya pikiran kita curiga. Tapi kalau kata-kata yang mau kawin itu kita nggak pernah dengarkan. Ketika dia mengatakan, saya mau kawin lagi, jangan ditantang. Kalau seorang suami atau seorang laki-laki ditantang, ya, dia akan terus mencoba. Nih, buktikan. Kalau dia bilang, buktikan, dia akan buktikan. Walaupun akhirnya nanti kejerumus yang tidak baik. Ya, tapi jangan ditantang. Dan jangan direspon. Yang nggak menyenangkan, jangan direspon. Kita senang merespon sesuatu yang kita nggak suka. Respon itulah yang akan menyimpan ke dalam pikiran kita. Sehingga ketakutan, cemas kita, itu yang menjadi berlebihan. Begitu juga kasus yang kedua. Sama. Ketika dia hanya memperhatikan, kok dia maunya makanan saya saja ya. Nanti kalau nggak saya masakin, ntar gimana dia? Nanti dia makan di orang lain nggak bisa, nggak makan. Aduh, contohnya udah ada. Itu yang kita perhatikan. Yang selalu kita perhatikan sesuatu yang akan menjadi tidak baik. Kalau kita hanya berpikir akan menjadi tidak baik, maka yang muncul perasaan kita nggak jadi baik. Maka itu yang terjadi. Oleh karena itu, perhatikan yang terbaik. Yang terbaik. Ya, bercanda itu baik. Tapi ketika bercanda itu menjadikan ketidaknyamanan hidup kita, hati-hati. Kita akan terus mendorong kehidupan kita. Oleh karena itu, perhatikan bahwa tidak ada yang tidak baik. Semuanya itu baik. Asal kita nggak memperhatikan yang nggak baik. Karena kehidupan kita ini semuanya baik. Kalau kita ngeliatin yang nggak baik sedikit, seperti semuanya nggak baik. Tapi kalau kita yang memperhatikan yang baik, nggak ada yang tidak baik. Itu yang paling penting. Nah, kembali kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini, kadang-kadang kita kaget. Lagi senang-senang, lagi bahagia-bahagianya, berumah tangga. Kalau nggak salah itu berarti 3 tahun atau 4 tahun itu. Ya, lagi asik senang-senangnya. Mungkin dia sedang hamil atau sudah punya anak 1. Tiba-tiba kita mendapatkan info masih pertama kali. Suamimu tadi dari sana. Kita penasaran, di mana? Oh, di tempat itu kita datengin.
terlihat, oh benar dia dudukan di situ. Itu mobilnya belum berani masuk, besokannya kita masuk, terus dilihat HP-nya, diperhatikan larinya ke sini, kita akhir pikiran kita hanya menyelidiki. Begitu ketahuan, kaget kita. Disinilah ya kehidupan seorang istri yang kaget ketika kita ketahui. Kenapa? Karena kita kaget melihat sesuatu yang kita nggak sukai. Contohnya seperti tadi yang dikatakan Ustaz Husin. Kalau kita masuk dari pintu, kita ketok-ketok, ya, oh ada orang yang mau datang. Kita sudah persiapkan, tenang. Tapi tiba-tiba masukin dari jendela. Kaget, siapa kamu? Wah, gemetar. Getaran itulah yang menimbulkan nafsu, emosi, yang membuat kita sendiri tidak berdaya. Akhirnya pikiran kita dipengaruhi oleh nafsu dan emosi tersebut. Makanya ketika ada orang yang datang dari pintu, kita terima dengan baik. Karena kita nggak bergetar dengan ketakutan. Bukan dari akal sehat kita hilang. Ketika dia mengetuk dari pintu, itulah yang realita. Ketika dia masuk tiba-tiba dari jendela, tampak permisi, tampak berkata-kata, kaget. Kaget itulah yang menimbulkan. Media sosial bisa dengan pintu, dengan ketuk-ketuk. Namun kita harus jaga ketika dia berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi, kita lagi ngobrol. Hati-hati. Ketika dia sudah mulai mengarah ke sana, maaf ya, kamu datang aja deh daripada di media sosial. Jangan kita terpancing dengan berbagai persoalan, akhirnya nanti pakai sleep call lagi, penghantar tidur. Aduh, nikmatnya banget. Katanya, kamu nggak telepon sih buat aku mau tidur. Sekarang modelnya kan itu, buat penghantar tidur. Nah, kondisi inilah yang membuat seseorang akhirnya terlupa. Media sosial itu baik kalau kita perlakukan dengan kebaikan. Kalau kita melihat yang baiknya. Tapi ketika kita bergunakan untuk apa? Yang tidak baik, akhirnya kita akan mengalami yang tidak baik. Oleh karena itu, perhatikan segala sesuatu yang kita hadapi, cari yang baiknya, cari yang menyenangkannya, bukan yang tidak menyenangkan. Hati-hati, nafsu kita. Ketika kita melihat sesuatu, hati-hati, nafsu kita yang berkuasa. Kalau kita melihat makanan, kalau nafsu kita sudah berkuasa, kita lupa makannya. Kalau kita melihat sesuatu, nafsu kita yang bergerak, kita lupa. Tapi kalau akal sehat kita, maka kita akan berpikir, hak siapa ini? Punya siapa ini? Nah, disitulah kita punya harga diri, punya harkat diri kita yang benar. Ketika dia hadir, kita perhatikan. Kita perhatikan kedatangannya dia seperti apa. Oh, dia sopan, dia baik, orang tuanya datang, melamar. Baik. Selesai. Tidak. Dengan siapa dia bermain? Dengan siapa dia bergaul? Pekerjaannya seperti apa? Siapa teman-temannya? Kita harus memahami. Kalau kita, yang penting dia orangnya baik. Tidak bisa. Kalaupun kita sudah tahu dia bersama dengan orang-orang yang baik. Oke, dia orang-orang yang baik. Apa yang dikerjakan bersama orang-orang baik itu? Itu yang kita harus tentukan agar supaya perasaan kita benar-benar realita, real berhadapan dengan apa yang kita gunakan. Selesai kita dapatkan, selesai, menyenangkan. Namun tiba-tiba seperti ini, bagaimana dong kalau sudah terjadi seperti ini? Kalau dia tidak mau bertobat, wassalam. Kalau dia tidak mau bertobat. Tapi kan kalau dia bertobat nanti balik lagi. Ya, pasti dia akan balik lagi. Kalau kita biarkan, kalau dia tidak menyadari bahwa apa yang digunakannya ini berbahaya buat dirinya dan lingkungannya, kalau dia tidak menyadari, sebaiknya tidak perlu kita bertemu dengan dia.
tegas. Kalau dia tidak menyadari. Tapi kalau dia menyadari, ya tapi saya nggak bisa. Yuk, ada pengobatannya. Ajak dia untuk bisa berobat. Pasti bisa. Kalau dia sudah mulai menyadari, mudahlah dia diobati. Tapi kalau dia sudah tidak menyadari, kalau dia pura-pura menyadarinya, insya Allah berat buat diri. Dan kita akan kewalahan. Dan kita yang akan terbawa sama dia. Karena dia lebih pintar dari kita. Dia lebih pintar. Orang-orang yang menggunakan itu lebih pintar, lebih jeli. Dia bisa, bisa bermelas, bisa bertobat. Mau diapain aja dia siap. Mau dipukul, mau digayu, dicemplungin di air, dimanapun, dia siap. Setelah bangun, udah selesai nih. Udah dong, terima saya dong. Iya, oke. Boleh saya pergi? Boleh, tapi kan kamu udah, enggak, saya udah nggak pakai lagi, saya udah nggak suka lagi jalan. Dia akan lakukan. Kalau dia belum bersih, kan baru bersih dari luar. Bagaimana dia harus bisa bersih? Benar, dia harus melakukan minimal 6 bulan dia tidak menyentuh. Minimal. Tidak pernah menyentuh. Itu baru 6 bulan tidak menyentuh. Dorongan untuk menyentuh sudah jarang muncul. Tapi bayangan untuk menentukan, mengambil, mengerjakan masih ada. Keinginan mungkin 6 bulan sudah selesai. Tapi kalau kedengeran, kalau ada, apalagi sekarang semua terbuka, itu akan terstimulasi untuk apa? Memunculkan kembali dan dia akan melakukannya. 6 bulan minimal. Jadi gak mudah. Dia harus benar-benar diobati. Bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Orang sebelumnya bukan narkoba. Kalau dia sebelumnya narkoba, tidak akan bisa. Misalnya baru lahir dia sudah narkoba, ya sudah. Karena ada kerusakan dari sel-sel yang membutuhkan narkoba terus. Tapi kalau dia sebelumnya bukan narkoba, pasti. Siapapun. Karena Allah menciptakan kebaikan buat anak manusia. Kalau dia menyimpang, dia akan bisa kembali lagi. Kalau mau dan lingkungannya siap membantu. Itu minimal. Maksimal 3 tahun. Kalau dia 3 tahun benar-benar dia berjuang untuk tidak dan bersih, insya Allah dia tidak akan kembali. Tapi kan ada orang yang langsung dia bersih sama sekali. Itu punya Allah, bukan punya kita. Itu hidayah dari Allah langsung. Kita nggak berkuasa, itu Allah yang berkuasa. Berdoa pada Allah, minta itu suami kita, anak kita. Kalau Allah berikan hidayah langsung, di saat itu bersih. Tapi bagaimana hidayahnya Allah? Allah yang mengatur. Bagaimana agar supaya hidayah itu bisa kita dapatkan? Allah sudah tentukan di Quran. Bagaimana kesadaran kita, perbuatan baik kita, keinginan kita terus menjalin. Insya Allah. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menghadapinya. Karena kalau kita biarkan, dia akan merusak semuanya. Tapi kalau kita berusaha menentangnya, dia akan melawan kita. Artinya bagaimana? Kalau dia mau menyadarinya, dia sadar apa yang dilakukannya itu salah, yuk diobati. Dan dia mau minta diobati, segera. Kalau dia bilang, ya dia terserah deh, mau diobatin boleh nggak boleh. Ya udah sekarang kamu cari aja sendiri. Kalau dia sendiri saja menyerahkan gitu, mendingan cari sendiri. Jangan bersama dengan saya. Kalau dia sendiri sudah tidak mampu. Tapi kalau dia punya keinginan, niatnya baik, niatnya untuk membersihkan karena kesalahannya dia, atau dia tidak memahaminya, atau dia punya beban yang lain sehingga
terjerumus, terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya, perhatikan, insya Allah dia akan lebih cepat. Jangan sampai dia menjadi, jangan sampai dia menguasai, jangan sampai dia mempengaruhi. Insya Allah bisa, bukan tidak bisa. Namun mau atau tidak mau, itu yang penting kita hadapi. Insya Allah baik. Terima kasih. Masya Allah. Oke, subhanallah. Setiap problem selalu ada jalan untuk keluarnya. Ustaz Hussein mau menambahkan? Oke. Baik, Iwan dan Awad, demikian tadi kita dengar guru-guru kita menjawab 3 kasus yang masuk ke redaksi. Mudah-mudahan bisa menjadi lega ya, bisa menjadi jawaban untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, juga Yusuf Bangkit, kemudian Anis Mali, mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.